Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cafe Rumi Jakarta, di channel Ruqyah Aswaja Official. Kita di sini sedikit berbicara tentang sirah atau sejarah ruqyah di zaman Nabi ya. Nah, sebenarnya ruqyah itu sudah ada dari sejak zaman jahiliyah. Pernah ruqyah ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu diperbolehkan kembali. Karena ada beberapa sahabat yang sudah biasa meruqyah, ya, nyuwu ibaratnya daripada penyakit-penyakit fisik ataupun penyakit-penyakit non fisik. Di antaranya hadis riwayat sahih ya Imam Muslim, kunna nargi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara bidzalik faqala a'ridu alayya rugagum la ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan. Pada zaman jahiliyah ya, Auf bin Malik ini berkata, pada dahulu kami di masa jahiliyah itu suka meruqyah wahai Nabi. Bagaimana menurut pandangan Anda? Maka Nabi menjawab, tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. Ya. Tunjukkan seperti apa ruqyah kalian metodenya. Lalu ditunjukkan oleh sahabat itu. Dan Nabi menjawab, la ba'sa, nggak apa-apa ruqyah kamu itu. La ba'sa beruqyah, nggak apa-apa ruqyah itu. Malam takun syirikan, semenjak tidak ada unsur kesirikan. Bahkan juga suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah. Di situ ada seorang perempuan sedang ngobatin atau memberi jampe-jampe. Ya, maka Nabi bersabda, "Alijiha bi kitabillah." Obati dia dengan Al-Qur'an. Nabi memerintahkan si perempuan itu yang sedang mengobati perempuan untuk ngobatin pakai Al-Qur'an. Jangan mantra-mantra. Bahkan Nabi pernah memerintahkan Sayyidatuna Aisyah untuk meruqyah dirinya sendiri daripada penyakit ain. Ya, karena Rasulullah SAW ya'murni an astarqiya minal ain. Dahulu Nabi pernah memerintahkanku untuk aku berobat atau beruqyah dari penyakit ain. Gitu. Ya. Bahkan juga Nabi kalau sakit, ini riwayatnya ada bahwasanya dari dalam Sahih, bahwasanya Nabi itu pernah merasakan sakit, maka beliau yagra ala nafsi bil muawwidzat wa yanfus. Beliau membaca pada dirinya sendiri surat Al-Falaq dan An-Nas dan meniupkan pada tubuhnya. Ya. Falamma sadda waja'u kuntu agra'u alaihi wa amsahu bi yadihi raja'a barakatiha. Tetapi ketika Nabi sakit parah, enggak bisa digerakkan tangannya, maka akulah yang membaca surat Al-Falaq dan An-Nas dan kutiupkan di telapak tangan Nabi, lalu kuusapkan ke tubuh Nabi sendiri dengan niat mengharapkan keberkahan dari tangan beliau. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga disebutkan di dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ya, Imam Muhammad Asy-Syibli menceritakan ada riwayat hadis dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas bahwa ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW dengan membawa putranya yang sering kejang-kejang, kesurupan. Lalu perempuan itu berkata, wahai Nabi, sesungguhnya anakku ini sering reaksi hilang kesadarannya. Dan reaksinya terjadi pagi dan sore hari. Maka Nabi SAW mengusap dada anak itu dan berdoa, diruqyah. Anak kecil itu diruqyah oleh Nabi SAW dan menjadikan anak itu muntah, ya reaksinya muntah, bahkan keluar sesuatu seperti anjing hitam, anak anjing hitam yang berlari. Ya. Ini ada di kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, 105 oleh Syekh Muhammad Asy-Syibli. Sejarah ruqyah di zaman Nabi itu sudah mencuat dan sempat memang dilarang oleh Nabi karena menyangkut banyaknya di zaman jahiliyah menggunakan ruqyah-ruqyah dengan benda-benda, ruqyah-ruqyah dengan hal yang berbau kesyirikan atau mantra-mantra yang bukan dari Al-Quran dan zikir. Makanya Nabi sempat melarang, tetapi setelah itu Nabi membolehkannya kembali. Ya, makanya Imam Nawawi berani mengatakan bahwa ruqyah itu termasuk sunnahnya Nabi. Nah, ini sejarah ini perlu kita pahami agar kita tidak salah persepsi, salah memahami ruqyah yang sudah dilegalitas oleh syariat. Jangan sampai kita mengatakan apa itu ruqyah? Waduh, nggak ada di zaman Nabi itu ruqyah. Aduh, ruqyah itu konotasinya sama orang kesurupan, ruqyah itu konotasinya dengan jin, ruqyah itu konotasinya dengan sihir dan lain sebagainya. Padahal ruqyah juga bisa untuk penyakit medis dan juga non medis ataupun psikis ya, sebagaimana
Allah berfirman, wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Dalam literatur tafsir Imam Fakhr Ar-Razi dijelaskan syifa di situ adalah penyakit rohani ya, seperti akidah yang sesat, akhlak yang tercela, dan juga penyakit jasmani seperti penyakit-penyakit fisik lainnya. Ini beliau menjelaskan seperti itu, artinya bahwasanya ruqyah ini sudah dilegalitas oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW dalam sejarahnya, faktanya yang sudah kita jelaskan ya, sebelum-sebelumnya daripada hadis-hadis Nabi. Nah, ini sejarah singkat tentang ruqyah di zaman Nabi. Bahkan ada juga sahabat yang meruqyah seorang raja Majusi yang kena sengatan kalajengking. Tetapi sahabat ini meminta imbalan, kalau bisa kami ruqyah dan sembuh, kasih kami kambing sekian gitu. Karena waktu itu mereka kelaparan dan tidak ada yang menjamu. Akhirnya Raja Majusi itu menyanggupi dan diruqyahlah oleh sahabat itu, lalu sembuh. Maka dapat hadiah kambing. Ada sahabat yang ragu apakah hal seperti ini diperbolehkan, maka mereka mengadukan kejadian ini kepada Nabi SAW, dan ternyata Nabi malah justru membolehkannya, dan Nabi mengatakan, kok nggak bagi-bagi daging kambingnya maksudnya itu. Inilah sejarah singkat tentang ruqyah di zaman Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.